Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa MHum, Bapak Rahmat Sofyan MHum, sareng Bapak Aditya Pratama MHum anu kusimkuring dipihormat. Sejanepangkeun wastapun Siti Nurjahra NPM 080210200000 di Intragan 2020 hiji. Di dieu abi bade sakedik mendarekeun ngeunaan naskah carita parahyangan, di mana presentasi ieu dimaksatkeun kanggo nyumponan tugas bahasa dan kebudayaan Sunda kuno anu diampu ku Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa MHum, Bapak Rahmat Sofyan MHum, sareng Bapak Aditya Pratama MHum. Sateacana Bapak Widi nganggo bahasa Indonesia. Yang pertama, identifikasi naskah. Naskah Sunda kuno Carita Parahyangan adalah naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Pertama kalinya naskah ini diteliti oleh K.F. Holle, kemudian diteruskan oleh C.M. Pleite. Kemudian naskah ini dialihbahasakan oleh Purbacaraka sebagai tambahan terhadap laporan mengenai batu tulis di Bogor. Upaya ini diteruskan oleh H. Tendam dalam tahun 1957 dan J. Nordyun laporan penelitiannya dalam tahun 1962 dan 1965. Selanjutnya, naskah ini juga diteliti oleh beberapa sarjana Sunda, di antaranya Makmun Atmamiharja, Amir Sutaarga, Aca, Ayat Rohaidi, Edi S. Ekajati, dan Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa. Kemudian unsur kebudayaan naskah. Unsur kebudayaan yang terdapat dalam naskah Carita Parahyangan adalah menceritakan kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda kuno. Kemudian Dr. Andes Aca. Buku Carita Parahyangan Titilar Karuhun Urang Sunda abad ke-16 Masehi ini merupakan publikasi hasil penelitian Dr. Andes Aca tahun 1968 terhadap naskah Sunda kuno Carita Parahyangan koleksi Museum Pusat. Naskah ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta dengan koleksi L406. Kemudian pada tahun 1968, Yayasan Kebudayaan Nusalarang menerbitkan naskah Carita Parahyangan secara lengkap hasil garapan Aca. Dalam penerbitan berupa buku tersendiri itu, terjemahan teks dibuat dalam bahasa Sunda Baru. Sesuai dengan tujuannya, penerbitan itu dikhususkan bagi orang-orang Sunda yang berminat menelusuri sejarah leluhurnya melalui suatu naskah yang lebih tua dari naskah-naskah pantun atau babat. Yang kedua, Carita Parahyangan merupakan unikum atau naskah tunggal karena belum ada kembarannya yang dapat digunakan untuk bahan pembanding. Kemudian berikut ini adalah kutipan yang diambil sebagai bukti bentuk bahasa yang digunakan dalam naskah Carita Parahyangan pada paragraf awal. Endeh nihan carita parahyangan, sang resi guru Mang Yuga Rajaputra. Rajaputra miseuwekeun sang Kandiawan lawan sang Kandiawati, sida sapilancekan. Ngangaranan maneh rahyangta rimedang jati, inya sang layu watang, nya nu nyieun sang hyang watang ageng. Basana angkat sabumi jadi maning sakurungan nu miseuwekeun Pancaputra. Sang Apatian, Sang Kusika, Sang Garga, Sang Mesri, Sang Purusa, Sang Patanjala, inya Sang Mangukuhan, Sang Karungkala, Sang Katung Marala, Sang Sandang Gerba, Sang Weritikan Dayun. Yang artinya, nah inilah Carita Parahyangan.
Sang Resi Guru beranak Raja Putra. Raja Putra beranak Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati, dua orang kakak beradik. Sang Kandiawan kemudian menamakan dirinya Rahyangta Dewa Raja. Ketika ia menjalani kehidupan secara raja resi, menamakan dirinya Rahyangta di Medang Jati, yaitu Sang Layung Watang. Dialah yang menyusun Sang Hyang Watang Ageng. Pada waktu menginjak masa berumah tangga, ia dikaruniai 5 orang anak atau pancaputra sebagai penjelmaan dari Sang Pusika, Sang Geraga, Sang Mesri, Sang Purusa, Sang Patanjala, yakni Sang Mangukuhan, Sang Karungkala, Sang Katung Marala, Sang Sandrang Gerba, dan Sang Wuriti Kandayun. Naskah cerita Parahyangan yang disusun pada akhir abad ke-16 atau tidak lama setelah Kerajaan Sunda runtuh dianggap sebagai sumber sejarah paling dipercaya yang menjelaskan adanya tokoh citra resmi dalam kehidupan orang Sunda secara terperinci, sebagaimana tampak dalam teks berikut. Manak deui Prabu Maharaja Lawasnia. Lawasnia Ratu 7 tahun, kena kabawa ku Kalawisaya, kabanca ku seueur di manten ngarantohaan, mundut agung di pinumbasna. Urang rea sangkan nu angkat ka Jawa, mumul nu lakian di Sunda, pan perangan di Majapahit. Yang artinya Prabu Maharaja mempunyai putra lagi, menjadi ratu selama 7 tahun, menjadi raja selama 7 tahun, karena ada yang mencelakainya terkena perbuatan hianat, mendapat musibah dari anak perempuan yang bernama Tohaan, meminta mas kawin terlalu besar, banyak rakyat yang pergi ke tanah Jawa, karena tidak mau menikah dengan orang Sunda, peperangan pun tidak terelakkan di Majapahit. Dari teks naskah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, naskah berdasarkan penulis cerita Parahyangan, asal mula musibah Bubat berasal dari putra raja yang disebut Tohaan. Yang dimaksud Tohaan adalah gelar untuk anggota keluarga keraton yang dalam hal ini tidak lain adalah Dewi Citra Resmi atau Dyah Pitaloka. Sehubungan dengan penerimaan lamaran Hayam Wuruk oleh Prabu Maharaja yang menikahkan putrinya serta membawanya ke Majapahit atau ke Bubat. Tampak dengan jelas bahwa penulis cerita Parahyangan ikut menyesalkan kejadian tersebut. Yang kedua, sikap pengarang naskah terlihat sinis terhadap Dewi Citra Resmi. Yang ketiga, di dalam teks cerita Parahyangan disinggung mengenai tokoh Rahyang Banga, di mana tokoh ini merupakan awal cerita dari teks cerita Parahyangan. Keropak 406 bahkan menyebutkan Banga sebagai putra Tamperan dengan tidak menyebut-nyebut Manara sama sekali. Untuk memperjelas gambaran, menurut Keropak 406, pendiri Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati adalah Maharaja Tarusbawa. Yang kelima, yang keempat, Maharaja Tarusbawa digantikan oleh Maharaja Haris Dharma. Beliau berputra Tamperan. Tamperan berputra Rahyang Banga. Namun menurut cerita Parahyangan lagi, Tamperan adalah putra Sanjaya atau Harisbaya. Yang terakhir, teks cerita Parahyangan menyebutkan bahwa mertua Sanjaya adalah Tohaan di Sunda. Sedangkan alas atau daerah Tohaan di Sunda disebutkan dari Citarum ke barat. Tarusbawa adalah Raja Sunda yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Dalam Keropak 406 pun disebutkan bahwa peristiwa perpindahan Raja Darmasiksa dari Saunggalah berada di Kuningan, sedangkan Darmasiksa disebutkan sebagai penjelmaan Wisnu. Tampak dalam cerita itu bahwa Darmasiksa adalah keturunan Banga dan pendahulu Sri Baduga. Cerita dalam Keropak 406 ditutup pada tokoh Darmasiksa. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur, hapuntenkeun Bapa pami seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.